Tuhan Yesus, kita akan mulai kebaktian pagi ini. Ucapan syukur kita buat minggu terakhir di bulan Agustus, saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mulai kebaktian ini. Kita akan nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa di pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan yang terus Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Hingga di pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali bersama-sama di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan kami Tuhan, bahwa kami mau terus Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai di pagi hari ini Tuhan, baik WL Tuhan, singers, pemain musik Tuhan, bahkan taborit Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
membuka ruang kesaksian saudara. Bagi yang mau bersaksi, saya persilakan. Ada saudara? Kalau tidak ada, kita akan nyanyikan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi dan persembahan boleh dijalankan. Mak, persembahan pertama.
sertakan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Tiada Pernah Kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang, hadapi badai lewat gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Meski pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang, hadapi badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kita sembah Dia saudara, haleluya.
kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam bacaan surga, kembali kami ucapkan syukur dan banyak terima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian kami Bapa boleh layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan, menyenangkan hati Engkau Bapa. Ini kami Tuhan, ampuni segala kekurangan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau siapkan hati kami Bapa, untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa, dan mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa, menjadi kekuatan untuk kami menjalani hidup ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau siapkan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mengurapi buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sudah diberitahu tadi pemandu pujian, kita sudah ada di akhir minggu terakhir bulan Agustus 2023. Kalau sudah masuk berber di Manado, saudara sudah pasang pohon Natal, sudah rame ya. Saya lihat ada teman hamba Tuhan pulang ke Manado karena dia ada dapat tugas pelayanan di Manado. Dia foto sama saudaranya, di sebelahnya sudah berdiri pohon Natal. Di Manado kalau sudah bulan-bulan begini, aduh pohon Natal sudah berdiri semua. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi mari saudara kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Keluaran pasal 14. Temanya di situ Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ya, kita Keluaran pasal 14, judulnya Firaun bertindak untuk penghabisan terakhir kali. Ayat ke-8. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sana baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan orang Israel sangat ketakutan. Sangat ketakutan secara luar biasa. Kenapa saudara? Karena di belakang mereka Firaun dan orang Mesir ya. Temanya dikatakan Firaun bertindak untuk penghabisan kali.
Jadi mungkin Firaun sudah bawa seluruh pasukannya, bahkan rakyatnya, suruh dibawa semua untuk membawa kembali, mengejar dan membawa kembali orang Israel. Orang Israel yang melihat ketakutan. Di belakang, zaman dulu karena kereta kuda, mungkin debunya saudara sudah naik, sudah menutupi pandangan apa semua. Ketakutan yang sangat luar biasa orang Israel. Di depan mereka tepi laut terberau. Bingung mereka. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Ya. Di belakang orang Firaun dan orang Mesir sudah mengejar, membawa mereka. Ini tindakan terakhir kali. Ya. Tindakan terakhir kali dari Firaun untuk membawa kembali orang Israel kembali kepada Mesir. Saudara, saya dapat hal yang begini, saudara. Ketika kita dihadapkan seperti orang Israel, di belakang banyak orang yang mengejar, di depan tidak ada jalan lagi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Dalam posisi seperti ini, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dalam posisi orang Israel yang terjepit, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya. Saya dapat berkat dari firman ini, saudara, dari hamba Tuhan. Dia beri tema ini, apa yang engkau lakukan ketika engkau tidak tahu apa yang engkau harus lakukan. Ya. Jadi ketika ada masalah, ada ketakutan, ada kekhawatiran, apa yang harus saudara lakukan? Ketika saudara juga nggak tahu apa yang harus saudara lakukan. Sama seperti orang Israel. Mereka di tengah-tengah tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Apa yang mereka harus lakukan? Sedangkan mereka sendiri tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Saudara, ketakutan, kekhawatiran mengingat begitu banyak anak-anak Tuhan. Hari Rabu saya melayani dalam persekutuan bapak-bapak namanya Full Gospel, ya. Businessman, ya. Dengan kesaksian satu bapak, saya biasanya buka toko bengkel, dalam sehari bisa 5 atau 6 motor masuk. Sekarang syukur aja 3 hari ada 2 motor yang masuk. 3 hari ada 2 motor yang masuk. Saya dengerin, sudah pindah rumah. Sekarang rumah, bengkel sama rumah jadi satu. Tadinya bengkel sendiri, rumah sendiri. Ya. Ketika dia pindah, saya pikir supaya tidak bolak-balik, kita pindah saja. Dia bawa istri dan anak-anaknya tinggal di sana. Justru ketika dia pindah, 3 hari ada 2 motor baru masuk. Yang biasanya sehari bisa 5 motor bisa masuk. Ya. Dalam kondisi ini dia katakan, nggak tahu mau bikin apa. Ya. Kenapa saudara, pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, seperti bangsa Israel, di belakang Firaun sudah mengejar, di depan laut terberau yang begitu luas, nggak tahu berbuat apa, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi saya dapat begini, apa yang akan saudara lakukan ketika saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan? Ya. Coba tampilkan. Ya. Apa yang engkau lakukan pada saat engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tempatkan Tuhan antara dirimu dan kekhawatiran. Tempatkan Tuhan antara dirimu dan kesulitanmu.
Tempatkan Tuhan antara dirimu dan kondisi yang sedang engkau hadapi saat ini. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan tempatkan masalahmu di antara dirimu dan Tuhan. Kalau engkau balik, akan membuat dirimu jauh daripada Tuhan. Kalau engkau tempatkan masalahmu di tengah-tengah engkau dengan Tuhan, engkau akan membuat jarak antara engkau dengan Tuhan. Tapi ketika engkau tempatkan Tuhan antara dirimu dan masalahmu, di situ Tuhan bekerja. Saya dapat tulisan begini, saudara. Coba tulisan kata-kata. Ya, saya dapat pesan yang luar biasa. Jangan bilang Tuhan, saya ada masalah. Tapi katakan masalah, saya punya Tuhan. Jangan bilang Tuhan. Loh, Tuhan bilang, berdoa sama Tuhan. Beritahu masalahmu. Ceritakan persoalanmu. Tapi saya dapat kata-kata ini, saudara. Saya ulangi terus. Saya ulangi terus. Jangan bilang Tuhan, saya ada masalah. Tapi kita mau katakan, masalah, saya punya Tuhan. Bisa, saudara? Taruh Tuhan antara engkau dengan kekhawatiran. Taruh Tuhan antara engkau dengan kesulitan. Taruh Tuhan antara engkau dengan penyakitmu. Taruh Tuhan antara engkau dengan masalah keuangan. Bilang kepada kesulitan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, saya punya Tuhan. Kan ada lagu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kita bilang kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Aduh, masalah saya besar. Tuhan kita kecil berarti. Katakan, taruh Tuhan antara dirimu dan persoalan yang engkau sedang hadapi saat ini. Saudara, saya dapat begini. Ketika engkau tidak tahu apa yang engkau harus lakukan, taruh Tuhan di antara persoalan-persoalan dalam kehidupan. Taruh janji-janji Tuhan. Taruh firman Tuhan antara hidupanmu dengan persoalan yang engkau sedang hadapi. Makanya perlu sekali kita baca firman Tuhan. Saya suka bilang, saya suka baca Instagram, ya, lihat-lihat status orang, statusnya jemaat, ya. Lihat, saya suka likein, saya suka, bagus, ya. Tapi itu tidak bisa membereskan masalah. Ketika engkau baca firman Tuhan, tempatkan janji Tuhan, tempatkan firman Tuhan antara dirimu dan masalahmu, engkau akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Pujian tadi saudara masuk firman Tuhan, walau 1000 rebah boleh tampil lagunya, ya. Kau tetap Allah. Terus, ya. Terus habis ya. Mungkin yang baik pertama kali ya, coba pertama. Terus lanjut. Nah ini, meski langit tampak suram, ya, awan gelap menghadang. Next, ya, hadapi badai, lewati gelombang.
tak pernah kau tinggalkan diriku. Tadi sudah saya katakan, ya, ketika engkau tidak tahu apa yang engkau harus lakukan, saya belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak minta Tuhan kalau bisa jangan masuk dalam dapur perapian. Tapi surga punya kehendak lain. Mereka harus masuk di dapur perapian yang menyala-nyala. Di situ baru mujizat terjadi. Di situ baru kemenangan terjadi. Di situ baru terjadi pertolongan luar biasa yang Tuhan kerjakan. Taruh Tuhan antara dirimu dan masalahmu, maka di situ engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Jangan minta kita dijauhkan dari persoalan atau masalah. Justru ketika kita hadapi badai, kita hadapi gelombang, di situ kita akan lihat tangan Tuhan menyertai kita. Makanya kata-kata tadi coba tulis, ya, tampilkan. Jangan bilang Tuhan, saya ada masalah. Tapi katakan masalah, saya punya Tuhan. Ada satu ayat saudara saya dapat begini. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut. Ya. Ini Tuhan sendiri yang berkata kepada kita jangan takut. Kalau saudara menghadapi ketakutan, firman Tuhan katakan jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Saya coba tampilin yang terjemahan bahasa Inggris, ejaan bahasa Inggris, message ya. Message. Nih, ini bagus sekali kata-katanya. Bukan. Nah ini. Jangan panik. Don't panic. I'm with you. Kalau tadi dikatakan jangan takut. Kalau di sini terjemah ini jangan panik. Aku besertamu. Ya. There's no need to fear. Ya, jangan perlu takut karena aku Tuhan. I will. Di situ terus dikatakan akan memberikan kekuatan, akan menolong kita. Ini janji Tuhan kepada saudara dan saya. Makanya ketika engkau tidak tahu apa yang engkau harus lakukan, taruh Tuhan, taruh firman Tuhan, taruh janji Tuhan antara dirimu dengan masalah. Maka engkau akan lihat kemenangan yang luar biasa. Saudara, saya nggak tahu apa yang engkau sedang hadapi, apa yang ketakutan yang engkau sedang hadapi, kesulitan apa yang engkau sedang hadapi. Tapi mari tempatkan Tuhan, tempatkan janji firman Tuhan, tempatkan setiap firman Tuhan yang engkau dengar antara dirimu dengan masalahmu. Di situ Tuhan akan bekerja atas kehidupan. Tuhan berkali-kali katakan, Dia tidak akan meninggalkan saudara. Gadaku dan tongkat itu yang menyertai. Mazmur 23 katakan kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Kita yang jalan saudara. Tapi Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, kembali ya, apa yang engkau lakukan pada saat engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan, selain tempatkan Tuhan antara dirimu dan kesulitan. Yang kedua, tidak kehilangan pengharapan. 1 Samuel pasal 30.
1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring segalanya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Terus tetap ayat yang ke-6. Daud sangat terjepit. Terjepit bukan karena serangan, tapi pertama istri anak-anaknya ditawan. Yang kedua, orang-orang yang mengikuti dia marah sama dia. Karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Ketika engkau tidak tahu apa yang engkau harus lakukan, jangan kehilangan harapan. Ketika engkau sudah terjepit, jangan pernah kehilangan harapan. Bahasa Indonesia katakan putus asa. Asa itu harapan. Harapannya sudah putus, harapannya sudah hilang. Orang yang sudah putus harapan, dia gak akan maju, dia akan berhenti. Apapun yang akan dia lakukan, sudahlah, gak akan bisa ada harapan. Gak akan ada yang bisa mereka lakukan. Saya baca kata-kata seorang mantan pemain di Manchester United. Dia katakan begini, mantan sepak bola ini. Dia katakan ketika Manchester United punya Ronaldo, Rooney, punya pemain-pemain pada masanya, ketika mereka keluar dari base tempat yang akan mereka masuk, pemain-pemain akan langsung sudah. Mereka akan ketakutan. Mereka akan lemah duluan. Sama seperti kalau lagi main bulu tangkis, ketika mereka ada yang mau masuk, lawannya tuh, nggak usah main deh, nggak akan menang. Mereka sudah putus harapan sebelum bertanding. Mereka melihat musuhnya, nggak akan menang. Udah nggak ada harapan. Nggak tahu lagi apa yang dikatakan. Tapi Daud, ketika dia Goliat, dia nggak takut. Kalau saudara baca cerita tentang pertempuran Daud dan Goliat, sebelum Daud tampil melawan Goliat, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ketika Goliat maju mau berperang, orang Israel mundur. Maju mundur mereka, itu terjadi saudara. Dan ketika Goliat maju untuk menantang pasukan orang Israel, tidak ada yang berani. Mereka ketakutan. Ketakutan apa? Karena mereka lihat badannya begitu besar. Ketakutan. Tidak ada harapan lagi. Ketika Daud tampil dan mengalahkan Goliat, orang Israel baru berkata, ada pengharapan.
mereka bisa maju dan memenangkan peperangan. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang putus harapan udah gak akan bisa bikin apa-apa lagi. Orang yang sudah kehilangan harapan mati, saudara. Aku udah gak usah bikin apa-apa. Mau bikin ini, mau melangkah ini, udah gak tahu mau bikin apa-apa. Oleh sebab itu, ketika engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, tingkatkan pengharapanmu kepada Tuhan. Tingkatkan harapanmu kepada Tuhan. Contoh, saudara, perempuan dalam Markus pasal 5 ayat 25-34, nanti saudara baca di rumah. Kisah seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Firman Tuhan katakan, dia sudah berobat ke sana kemari, sudah berbagai tabib dia sudah datangi, ya. Sudah berbagai orang-orang pintar dia sudah datangi, sudah menghabiskan keuangannya, hartanya sudah habis, tapi itu tidak berfaedah, maksudnya bermanfaat pada kesehatannya. Sudah habis uangnya, kesehatannya juga tak sembuh. Sudah, apa daya? Tapi perempuan ini dikatakan, ayat selanjutnya dikatakan ayat 26, dia dengar tentang Yesus, dia tahu tentang Yesus. Ada pengharapan yang muncul dalam dirinya, sampai dia katakan, asalku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Perempuan ini gak tahu lagi berbuat apa-apa. Uang habis, kondisinya dijauhkan. Karena orang pada perempuan yang mengalami lelehan darah atau pendarahan yang begitu luar biasa, menurut hukum-hukum Yahudi harus diasingkan. Apa yang dia pegang najis, apa yang dia duduk najis, apa yang dia sentuh najis, gak boleh, mesti dicuci, mesti dibiarkan, dijauhkan. Bayangkan, saudara, tadi saya katakan, orang yang punya kehilangan pengharapan mati, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Udah gak ada harapan. Orang Amerika mainnya hitung-hitungan, perhitungan pakai logika. Ketika mereka berobat, Pak, peluangnya berapa? Wah, peluangnya kecil. Sudah, Pak, gak usah dilanjutkan. Oh, peluangnya besar, Pak, pasti bisa. Wah, ada harapan, maju. Ya. Tapi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang berpengharapan kepada Tuhan, kecil maupun besar, kalau kita tingkatkan harapan kita kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil, pasti terjadi. Bayangkan perempuan ini, saudara, apa yang dia sentuh najis, apa yang dia pegang najis. Perempuan ini sadar dia mengalami pendarahan, dia tidak boleh tampil di muka umum. Bayangkan, Yesus, firman Tuhan katakan, di banyak orang, kemana Yesus pergi, orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Bayangkan dia mesti selap-selip, saudara, dia mesti pegang. Orang yang dipegang dia najis, tapi dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Dengan iman, dia harap, dia percaya, asalku pegang jubah-jubahnya, aku sembuh. Daud tadi katakan, sudah terdesak, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi firman Tuhan katakan, dia kuatkan kepercayaannya, dia kuatkan pengharapannya di dalam Tuhan. Dan hasilnya apa, saudara? Dia bisa bawa pulang istri dan anak-anaknya kembali kepada dia. Ketika engkau tidak tahu, boleh tampilkan, ketika engkau tidak tahu apa yang engkau lakukan, jangan pernah kehilangan pengharapan. Pengharapanmu tetap ada di dalam Tuhan. Percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Harapan kita di dalam Tuhan masih ada. Yang ketiga,
Apa yang kau lakukan pada saat engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan? Tenggelamkan dirimu di dalam kasih. Ayatnya terdapat di sini. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada saat engkau tidak tahu apa yang engkau harus lakukan, tenggelamkan dirimu dalam kasih Tuhan. Ayat ini mau beritahu kita bahwa tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini makhluk emosional. Betul ya? Makhluk emosional. Kita perlu yang namanya kasih. Ketika anak kecil dia lagi ngalami ketakutan, dia datang mamanya, dia nggak minta mama minta HP. Ketika ada kecil ketakutan, dia nggak datang ke mama minta sepeda. Enggak. Ketika anak kecil, ketika dia ketakutan, apa yang dilakukan? Dia datang ke mamanya, dia minta peluk oleh mamanya. Betul nggak? Makanya anak kecil di kamarnya penuh dengan apa saudara? Boneka khususnya. Ketika ada masalah dia peluk boneka. Ketika mama dan papanya pergi dia peluk boneka. Kita perlu kasih dari Tuhan. Saudara boleh ada sampai saat ini, di minggu terakhir bulan Agustus, tepatnya tanggal 27 Agustus 2023. Kita boleh ada bukan karena apapun. Kita boleh ada itu karena kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau engkau boleh ada sampai saat ini, saya percaya engkau dipeluk oleh Tuhan. Dipeluk dalam lindungan kasih Tuhan. Saya nggak tahu kalau saya saudara, kalau habis bangun pagi berdoa, saya cari istri saya peluk dia. Itu saya lakukan setiap pagi. Peluk. Kadang udah tua, semakin tua semakin jadi. Perlu saudara kita dipeluk. Kasih. Saya dapat begitu saudara. Dalam ilmu kedokteran memberitahukan pada saat seseorang dipeluk ya, atau memeluk, ada endorfin yang keluar yang memberikan rasa aman dan rasa tenang. Ada rasa aman dan rasa tenang. Saya pernah saksikan saudara di gor bulu tangkis ada yang berantem saudara. Ada anak muda tak bisa ditenangin.
Ya. Yang saya bisa lakukan apa saudara? Saya peluk dia saudara. Langsung peluk wakat saudara. Sampai dia nggak tahu bikin apa-apa. Diem. Akhirnya dia reda sendiri saudara. Memang sih budaya Asia atau orang Indonesia kayaknya jarang ya orang meluk. Tapi orang Amerika, orang Barat atau luar negeri itu mereka biasa meluk. Dipeluk untuk memberikan ketenangan, rasa aman. Ketika ketakutan, kekhawatiran menghampiri kehidupan kita, saudara, saya percaya kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk datang untuk memeluk kita, untuk memberikan rasa aman, ketenangan. Ya. Nah, itu kita bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Karena ayat ini memberitahu kepada kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dengan kita, saudara. Tadi saya sampaikan, katakan sekali lagi, kita boleh ada hari lepas hari sampai saat ini. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Semua kita ini lulusan COVID. Amin. Saudara, kita bisa sehat ini baik sampai saat ini. Bahkan ada informasi ada COVID varian baru. Tapi buktinya biasa-biasa aja. Orang flu, orang batuk, biasa aja. Ya, biasa saja saudara. Kita boleh ada sampai saat ini, itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saya lihat kemarin ya, ulang tahun emak berumur 80 tahun. Tuhan, saya masih bisa sampai ke umur 80 tahun ya. Kebayang gak saudara? Masih bisa gak ya sehat seperti emak? Masih bisa jalan, masih bisa oke. Dulu saudara, saya lihat emak kalau kemana-mana naik sepeda, keliling kemana-mana naik sepeda. Ini umurnya berapa? Ya. Gak tahu apa waktu itu umur 70, 72 apa 70, gak tahu saudara. Saya lupa ya. Tapi masih bisa naik sepeda. Dan kalau emak bisa ada sampai saat ini umur 80, tanya sama diri saya bertanya kepada diri saya, masih bisa gak saya dapat umur 80? Bulan November ulang tahun saya, masih bisa gak saya ngerayain ulang tahun? Tahu saudara, kita boleh ada itu karena kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Jadi ketika engkau tidak tahu apa yang engkau lakukan, tenggelamkan dirimu dalam kasih Tuhan. Minta dekapan, pelukan dari Tuhan untuk membawamu melewati hari lepas hari. Orang rebah di kiri kanan kita. Orang mengalami kesulitan, kita juga mengalami kesulitan. Saya bertemu dengan satu orang pebisnis kain, dia katakan, Pak, hari ini sepi. Saya katakan, sepi ya, banyak berdoa kok. Banyak berdoa Pak, percaya. Kita anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kesulitan apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan pasti akan menolong dalam kehidupan kita. Gak akan dibiarkan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Ya. Gak akan pernah dibiarkan orang benar minta kepada Tuhan dicuekin. Saya percaya saudara berdoa, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab. Memang waktunya Tuhan yang harus membuat kita menanti. Memang waktunya Tuhan yang tepat untuk kita boleh melihat hal yang luar biasa. Tapi sambil menanti itu, percaya, tempatkan Tuhan. Ketika engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, tempatkan Tuhan antara dirimu dengan masalah. Ketika engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, tingkatkan pengharapanmu di hadapan Tuhan. Ketika engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, tenggelamkan dirimu dalam kasih Tuhan yang akan membawa engkau hari lepas hari mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa.
Israel di tepi laut. Belakang orang Mesir, Firaun dan orang Mesir mengejar untuk terakhir kali. Ketika mereka tempatkan Tuhan di antara orang Mesir dan kehidupan mereka, dan di teban mereka ada laut terbelah. Tuhan buka jalan dan mereka melewati laut terbelah dan melihat kemuliaan Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka. Mari akhiri bulan Agustus ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Ketika engkau tidak tahu apa yang harus lakukan, tempatkan 3 hal ini. Tempatkan Tuhan antara dirimu dan kesulitanmu. Ketika engkau tidak tahu apa yang harus lakukan, jangan pernah kehilangan harapan. Justru tingkatkan harapanmu di dalam Tuhan. Ketika engkau tidak tahu apa yang harus lakukan, tenggelamkan dirimu di dalam kasih Tuhan. Dan lihat kasih Tuhan yang akan membawa engkau hari lepas hari alami kemenangan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tidak tahu apa yang harus kita pilih. Kita punya Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar atas kehidupan persoalan masalah yang kita hadapi. Mari sebelum kita bangkit berdiri, ketika ku hadapi kehidupan ini. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu
janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu Tuhan, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, saya nggak tahu ketakutan, kekhawatiran, persoalan, masalah yang engkau sedang hadapi saat ini. Mungkin engkau sedang terjepit saat ini, tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, tidak tahu apa yang harus engkau perbuat. Mari tempatkan Tuhan, tempatkan janji-janji Tuhan, tempatkan firman Tuhan antara dirimu dengan masalahmu. Tempatkan Tuhan antara dirimu dengan persoalan keuangan yang sedang kau hadapi. Tempatkan dirimu antara dirimu dengan kondisi yang kau sedang hadapi saat ini. Tempatkan Tuhan antara dirimu dan bisnismu. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang bertindak. Janji Tuhan kita disuruh tenang, disuruh diam, jangan panik. Tuhan bersama dengan kita. Dia akan pegang tangan kita, Dia akan bawa kita lewati persoalan masalah, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan di tengah-tengah persoalan masalah yang kau hadapi. Jangan kehilangan pengharapan. Justru tingkatkan pengharapanmu di dalam Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Tenggelamkan dirimu dalam kasih Tuhan. Dia akan memeluk engkau. Dia akan membawa engkau. Dia akan membawa engkau lewati setiap tangisan air mata yang keluar, yang akan memberikan keteduhan, ketenangan dalam kehidupanmu. Ketika engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, datang kepada Tuhan. Dia akan beri kekuatan dalam kehidupan. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus, tolong kami Tuhan, agar benar-benar setiap kata firman Tuhan yang sudah kami dengar, itu benar-benar kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik di dalam ibadah ini, pagi hari ini, maupun di luar sana, dimanapun kami berada. Biarlah kami mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus mengingatkan selalu kepada
kepada kami, agar kami selalu ada di dalam Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kepada kami setiap firman yang sudah kami dengar dengan telinga kami, agar kehidupan kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, dan kami percaya semua kami yang hadir pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mau memberi, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian, terima sukacita surga, dan korban persembahan kedua dijalankan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Dan saya percaya kita semua dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Dan semua yang sudah berbagian dalam pelayanan, ada upah menyertai mereka. Puji Tuhan. Ini minggu terakhir bulan Agustus. Percaya bahwa hari-hari ke depan, tangan Tuhan yang sama yang sudah bawa saudara sampai saat ini, tangan Tuhan itu juga yang akan menolong saudara masuk di bulan September nanti dengan pertolongan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya percaya doa-doa saudara akan dijawab dengan hal yang luar biasa, mengalami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan tamatkan ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat,
percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sudah dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Kami menikmati baiknya Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan yang sudah menolong kami, menghantar kami, membawa kami untuk boleh melewati hari lepas hari. Bahkan kami boleh ada di minggu terakhir bulan Agustus, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Doa-doa, harapan yang belum terjawab, yang belum terjadi, di dalam nama Yesus kami percaya kami akan terima di bulan yang baru, kami akan terima di hari yang baru, kami akan terima di minggu yang baru, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong usaha, bisnis, pekerjaan jemaat Tuhan, kehidupan mereka, kerinduan, keinginan, bahkan yang diidam-idamkan mereka pasti terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan menolong jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, Engkau yang tahu persoalan masalah yang mereka hadapi. Tuhan berikan keteduhan, ketenangan, kemenangan dalam kehidupan mereka, agar minggu yang akan datang mereka boleh datang beribadah, bersaksi dan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan bersama sedema di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan kasih Tuhan yang kami terima sampai saat ini. Yang kami percaya kami akan terus menerima kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Tuhan sertai perjalanan kami ke rumah kami masing-masing, berjalan kaki, berkendaraan, atau akan melakukan aktivitas kegiatan sepanjang hari. Kami perlu penyertaan Tuhan, kami perlu perlindungan daripada Tuhan, agar kemanapun kami pergi, kami berada, Tuhan bersama dengan kami. Membawa kami pulang bertemu dengan istri, suami, anak-anak dalam pemeliharaan orang tua yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih menolong aktivitas kegiatan jemaat besok hari, studi, perkuliahan, pekerjaan, usaha. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyertai, menolong, yang memerlukan pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah beri pekerjaan bagi mereka semua. Yang memerlukan dana, butuhan untuk keuangan mereka, kami percaya Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab dan Tuhan sudah adakan semuanya. Nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara, saya harap tunggu sebentar. Kita akan menikmati jamuan ya, dari keluarga Bapak Sungkono. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Kau telah mencurahkan berkat yang melimpah kepada kami Tuhan. Bahkan Kau juga telah memberikan kepada kami tubuh yang sehat Tuhan, yang kami dapat bersekutu kembali pada pagi hari ini Bapa. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga ingin berdoa khusus hamba-Mu Pak Romi Tuhan, dan istri Tuhan, dan seluruh keluarganya Bapa. Pakai mereka Tuhan menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Apa saja yang mereka perbuat Tuhan, dibuatnya berhasil Tuhan Yesus, karena Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bila sebentar kami juga akan makan bersama Tuhan,
Sucikan dan kuduskan makanan yang telah tersedia ini Tuhan, supaya menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami Tuhan. Dengan tubuh yang sehat Tuhan, kami bisa lebih lagi memuliakan Engkau. Makasih Bapak, berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah menyediakan makanan ini Bapak. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Mari Bapak Ibu, sudah Pak Sungkono.